Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar para pendengar? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda, wirausaha Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai industri fashion. Ya, kita tahu bahwa industri fashion adalah industri yang sangat resilient, bertahan ketika pandemi itu sudah menggerogoti Indonesia lebih dari 2,5 tahun. Namun demikian, sebagaimana industri yang juga sangat prospektif, tentu banyak sekali tantangannya. Hari ini bersama kita sudah hadir Mas Fahmi Hendrawan, CEO dari Fatih Indonesia untuk bincang-bincang bersama kita. Kita sambut bersama Mas Fahmi Hendrawan. Halo Pak. Selamat datang Mas Fahmi. Baik, alhamdulillah. Senang sekali ya bisa bergabung dengan para pendengar hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di acara keren ini. Baik Mas Fahmi, ini kita beberapa kali saya sempat melihat di media sosialnya Fatih ya, yang perusahaan yang didirikan oleh Mas Fahmi ini luar biasa banget ya. Maksudnya produk-produknya juga sangat menarik dan perkembangannya juga sangat pesat gitu. Nah, kita boleh cerita Mas Fahmi, ini sejarahnya seperti apa sih Mas Fatih Indonesia ini Mas? Oke. Jadi sebelumnya terima kasih Pak udah mengundang saya ke acara ini. Jadi saya mau bercerita sedikit kalau Fatih Indonesia ini adalah salah satu brand fashion Muslim pria modern. Oke. Berdiri tahun 2015. Jadi memang kita road to 8 years ya, menuju 8 tahun Fatih Indonesia ini ada gitu. Sejarahnya sebenarnya pertama memang saya sendiri tidak punya background di industri fashion actually. Saya adalah seorang bankers dan musician yang memang melihat peluang opportunity nih, kayaknya industri fashion di Indonesia akan maju dan berkembang, terutama fashion Muslim. Karena saya ngelihat pada tahun lalu 8 tahun lalu saya ngelihat kok industri fashion Muslim di Indonesia itu lagi growing banget. Banyak brand-brand bermunculan, tapi sedikit yang memang concern ke laki-laki, bahkan mungkin nggak ada ya waktu itu ya gitu, nggak ada yang concern ke laki-laki. Jadi saya pikir peluang nih gitu, opportunity nih harusnya works ya gitu. Dan saya coba research, saya coba juga cari tahu tentang industri fashion dan lain-lain, dan saya ngerasa oh ya udah, akhirnya setelah 6 bulan prepare persiapan, saya launching Fatih Indonesia ini gitu. Dan memang target marketnya memang kita lebih ke laki-laki, Muslim, modern. Jadi memang dreamnya sih pengen ngejadiin baju Muslim itu nggak cuma dipakai untuk aktivitas ibadah aja, tapi juga untuk aktivitas hari-hari baik formal maupun informal. Dan one thing yang menjadi unique selling point dari Fatih Indonesia ini adalah we create atau combine batik atau wastra ke dalam ke dalam desainnya, seperti yang saya pakai ini. Jadi kita selalu mengedepankan unsur-unsur etnik dalam proses pembuatannya, di mana saya juga bekerja sama dengan para pengrajin batik di beberapa daerah di Indonesia gitu. Karena saya rasa sayang banget nih kalau bikin sesuatu tapi tidak ada unsur value-nya, tidak ada value edit-nya, tidak ada empower-nya gitu. Jadi saya ngerasa pengen Fatih Indonesia ini selain kita mengembangkan industri fashion Muslim, ada juga nih heritage yang harus kita lestarikan dan harus kita berdayakan, salah satunya batik ini gitu. Iya, menarik banget ya Mas Fahmi ya. Jadi saya bisa menggambarkan kondisinya ketika Mas Fahmi ini berarti orang mengatakan mungkin banting setir ya. Banting setir, dari karyawan. Dari karyawan. Terus jadi pengusaha. Karyawannya di bank. Usahanya sekarang seni gitu kan. Ya, fashion gitu ya. Ini benar-benar shiftingnya itu besar banget. Yes. Ya. Bisa diibaratkan kalau misalkan kita itu terjun kayak kalau ada bungee jump itu kan terjun itu dari benar-benar di atas ke bidang lain gitu ya. Yes. Nah, that's true. Kita coba untuk diskusi dulu Mas Fahmi. Apa sih yang kemudian menjadi triggernya atau kemudian turning point-nya gitu? Kok bisa sampai itu kan drastis sekali gitu. Yes. Nah, keputusan drastis itu kan pasti ada turning point-nya. Ya, saya ngelihat gini sih Pak. Saya tuh orangnya sangat idealis. Saya orangnya tuh sangat
saya paham gitu jadi gini, saya itu dari dulu sejak SMA yang menjadi turning point saya itu adalah saya baca bukunya Robert Kiyosaki tentang cash flow quadrant. Jadi kalau manusia itu kan ada di fase employee, self-employee, entrepreneur, business owner atau investor sampai ke jenjang investor gitu. Nah dari kecil dari lulus SMA tuh saya gini, ini saya harus kalau one day saya pengen free financing secara financial freedom gitu kan. Tapi saya harus melewati fase-fase ini gitu. Jadi memang saya udah atur, Pak. Jadi gini, tapi belum tahu misalnya gini. Saya gini deh, pengen deh 5 tahun pertama saya pengen kerja di perusahaan dulu. Karena saya pengen tahu how to create a system, how to build the system, how to build the environment di lingkungan kantor tuh seperti apa gitu. Jadi saya harus belajar banyak dulu gitu. Akhirnya 5 tahun pertama saya kerja di salah satu bank swasta. Di sana saya belajar banyak sekali, tapi memang saya udah dari awal udah punya target 5 tahun aja cukup. Gitu. Nah, habis itu dari employee saya ke self employee. Jadi karena saya senang musik, musisi dan lain-lain, saya mencoba untuk bekerja untuk diri saya sendiri gitu. Bekerja untuk diri saya sendiri, bekerja untuk bagaimana saya melangsungkan sesuatu. Memang ya udah ini hobi saya gitu. Tapi saya juga udah punya target 2 tahun deh kayaknya di sini gitu. Lalu akhirnya ya saya nyemplung ke entrepreneur ini gitu. Jadi karena saya ngerasa menjadi entrepreneur ini tuh sesuatu yang memang menurut saya I wanna be someone who have impactful and inspiring other gitu. Jadi platformnya ya entrepreneur gitu menurut saya ya. Kalau memang jadi karyawan bukan berarti jadi karyawan kita tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, tapi for me, kalau ketika kita menjadi entrepreneur itu kita akan totalitas dalam membuat sesuatu, kita akan totalitas dalam membuat impact untuk masyarakat sekitar, dan kita akan totalitas dalam memberikan inspirasi untuk banyak orang gitu. Jadi turning point-nya sih sebenarnya itu. Jadi memang saya ngerasa jadi karyawan itu untuk orang seidealis saya tuh susah gitu. Jadi untuk saya seneng nge-create sesuatu, nggak suka birokrasi, saya nggak suka terlalu banyak kemana-mana. Saya pengen do something yang memang exactly I do right now ya harus sekarang kayak gitu. Jadi di entrepreneur ini cocok kayaknya gitu. Jadi walaupun kelihatannya sepertinya itu adalah keputusan yang radikal change, tapi sebenarnya pemikirannya sudah lama. Itu. Bahkan itu dari pemikiran panjang itu. Betul. Jadi bahkan sudah ada sebenarnya dari SMA, dari lulus SMA saya udah baca buku itu, dan thanks untuk aku udah dikasih tahu baca buku itu, karena jadi itu menjadi mindset yang aku pegang dari zaman masih muda gitu. Jadi nggak serta-merta wah kok mau kok berani sih keluar dari zona nyaman. Bahkan orang tua pun pada saat itu menentang gitu, kayak udahlah ngapain, apalagi ketika memulai Fatih Pak, itu kan benar-benar dari dasar banget ya, dari modal yang nggak ini banget gitu. Tapi ada satu turning point Pak yang waktu itu membuat saya akhirnya menjadi mantap untuk ada di entrepreneur ini. Jadi di 2014 itu saya kena tipu. Jadi saya kena tipu, tabungan saya selama kerja di bank hilang. Hilang Pak. Jadi saya kena tipu, tabungan saya selama kerja di bank hilang, dan saya pikir ini dan itu saya ini gimana gitu ya, mau balik lagi kerja juga susah, mau ya ada sih sebenarnya, tapi aku mau memulai bisnis modalnya juga hilang, tapi ya turning point-nya sih di situ sih yang akhirnya bikin saya yakin. Mantap ya. Ini justru dengan saya musibah yang terjadi itu justru malah membuat saya menjadi udah nggak ada pilihan balik. Udah nggak ada pilihan balik, ya udah maju aja gitu, maju aja dan yakin aja deh udah gitu, walaupun dengan capacity dan capital yang seadanya, yang memang bahkan mungkin minus pada saat itu, tapi ya alhamdulillah berjalan sampai 8 tahun ini. Luar biasa gitu. itu kalau udah kerja di bank ya istilahnya mantap, matang gitu ya. Benar. Posisi idaman calon mertua kan. Gitu kan. Betul, harus mulai dari nol lagi. Dari nol lagi Pak. Dari angkut-angkut kain, dari benar-benar basic banget. Dari saya magang di tukang jahit.
Saya magang dulu di tukang jahit di Majestic, itu kurang lebih 2-3 bulan jadi asistennya tukang jahit gitu. Karena saya percaya pada proses. Jadi saya nggak langsung tiba-tiba bikin bisnis ini. Ya udah bikin aja, enggak gitu. Ada prosesnya. Jadi saya dulu magang dulu di tukang jahit 3 bulan. Jadi saya jadi asistennya dia, ngukur-ngukur, belajar bikin pola, belajar bikin pattern, belajar jahit. Ada konsumen saya ngukur-ngukurin gitu. Ada kain saya angkut-angkutin sampai orang tua tuh bilang nggak mau balik lagi ke bank ya gitu. Udah deh balik lagi gitu karena nggak tega ngelihatnya. Tapi menurut saya enggak, this is the process apa yang harus saya jalanin sih. Dan saya selalu percaya kalau prosesnya kita kuat, pondasinya kuat, ya udah kita akan panjang di industri ini gitu. Ini kayaknya perlu didengar sama teman-teman yang mahasiswa juga ya. Kadang-kadang orang mahasiswa itu kan pengennya dikiranya kalau jadi entrepreneur itu wah ini pasti berdasi, pasti keren, masuknya ke kafe-kafe, kantornya juga full furnish gitu ya, ala startup gitu startup gitu. Terus kan punya waktu yang waktunya bisa kita manage dan sendiri. Kenyataannya enggak sama sekali. Harus benar-benar masuk ya. Kadang-kadang gini, harapan kita tinggi, begitu kita masuk ternyata nggak ketemu, frustasi kan. Habis itu udahlah ternyata entrepreneurship bukan buat saya. Padahal bukan itu masalahnya. Ya. Sebenarnya saya selalu percaya bahwa entrepreneurship ini adalah is all about process gitu. Jadi kita memang harus melewati proses dari bawah sekali dan harus kita lakukan gitu. Makanya mungkin menurut orang ya kan rute perjalanan setiap bisnis beda-beda ya gitu. Tapi saya selalu lebih baik saya fundamentalnya kuat dulu, baru mau melangkahnya tuh siap gitu. Saya nggak mau yang tiba-tiba baru bisnis berapa tahun misalnya, oh ini diinvest nih, wow langsung ini gitu. Saya selalu percaya fundamentalnya kuat dulu deh, karena kalau fundamentalnya strong, fundamentalnya benar-benar padat, itu kita mau melangkah jauh pun tuh akan bisa gitu. One day kita akan misalnya who knows ya, dapat investment, dapat apa tuh menurut saya kita udah siap gitu dengan segala strategi dan konsekuensi yang ada kalau fundamentalnya juga beres. Makanya fundamental itu dimulai dari apa? Dari kita dulu sebagai founder harus mau belajar turun ke bawah, harus belajar tentang proses, harus juga memahami roadmap yang akan kita bangun. Harus create roadmap. Entrepreneur itu nggak bisa yang tiba-tiba dapat suntikan dana langsung kayak uang kaget gitu. Tapi roadmapnya tuh harus jelas. Bahkan saya tuh ketika dulu bisnis ya Pak, saya tuh sampai udah mikirin 5 tahun ke depan tuh saya mau ngapain gitu, 10 tahun ke depan tuh saya mau ngapain. Saya coba tulis dalam satu business plan. Belum belajar, dulu saya nggak belajar bisnis, benar-benar itu otodidak aja. Yang penting saya percaya prosesnya gitu. Karena memang buah yang matang pohon itu lebih enak daripada yang karbitan. Yang karbitan, exactly. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke industrinya ini ya Mas ya. Mas Fahmi kan udah masuk di industri fashion. Sebenarnya karakter industri fashion itu seperti apa sih Mas secara umum dan juga fashion muslim secara khusus gitu? Ya. Sebenarnya yang pertama, fashion secara general itu menurut saya adalah satu industri yang tadi Bapak sudah sebut yang ini resilient ya. Satu industri yang memang kokoh sih sebenarnya, karena menurut saya industri ini sangat menjanjikan. Industri fashion ini sangat punya satu karakter yang menurut saya penting untuk orang pahami. Jadi kan yang namanya ada 3 dasar kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan, papan. Salah satunya menurut saya fashion tuh terus bergerak dan terus akan maju gitu. Terus seperti sebuah siklus. Jadi memang pergerakannya akan terus ada menurut saya gitu. Apalagi industri fashion muslim gitu. Indonesia itu akan ditargetkan menjadi pusat fashion muslim dunia di tahun 2024 nanti gitu. Nah, kenapa? Karena Indonesia punya pasar yang bagus. Jumlah penduduk muslim di Indonesia juga banyak gitu. Makanya sekarang di masa pandemi kalau kita lihat industri apa yang bergerak, salah satunya fashion gitu. Industri apa yang bertahan, bahkan ketika pandemi banyak sekali industri-industri baru bermunculan, brand-brand fashion baru bermunculan. Artinya menurut saya fashion di Indonesia atau fashion muslim sendiri itu satu karakter yang memang strong dan kuat dan juga align untuk bisa dikolaborasikan dengan apapun. Yang kedua adalah industri fashion muslim sendiri itu mempunyai satu prestasi atau satu kekuatan yang memang kalau kita sebagai semua brand founder tuh berkolaborasi itu tuh akan sangat kuat banget Pak gitu. Tapi
pada saat saya muncul itu banyaknya tadi brand cewek, brand-brand perempuan gitu, brand cowoknya jarang gitu. Jadi ini satu peluang untuk Fatih sih untuk bisa maju seperti itu. Iya, iya. Selain itu juga gini ya, kalau di Indonesia itu ada modal yang sebenarnya sangat besar tuh namanya modal budaya ya. Yes. Ya kayak misalkan tadi Mas Fahmi kan bicara mengenai etnik. Etnik ya. Indonesia kok mau digali nggak habis-habis. Mau digali nggak habis-habis Pak, nggak habis-habis. Makanya ini aja saya selama 8 tahun aja baru nge-explore daerah Jawa Barat aja. Baru daerah Garut, Tasik, sekitar Jawa Barat dan lain-lain. Ini saya di tahun 2023 ini saya punya campaign namanya Jelajah Wastra. Jadi saya mau menjelajah kain-kain atau wasra-wasra yang ada di Indonesia. Itu aja selama setahun ke depan tuh cuma berapa kota yang bisa saya jelajahin. Artinya ini sangat panjang dan sangat punya keunikan dan punya ini masing-masing itu. Yang apalagi berbicara di Indonesia ya Pak ya, aduh Indonesia itu kuat banget nih sumber dayanya. Sayang kalau kita sebagai generasi muda nggak bisa memanfaatkan itu dengan sumber baik. daya jenis kain Jenis beda-beda, kain, etnik, motif beda-beda. Betul, karena kan orang taunya batik gitu kan. Padahal sebenarnya more than that. Lebih dari batik, banyak sekali wasra-wasra di Indonesia yang patut kita gali dan patut kita lestarikan dan patut kita kenalkan ke halayak, ke masyarakat gitu, khususnya ke generasi muda. Seperti itu sih sebenarnya. Wah luar biasa ya, ini sekalian kita juga melihat bahwa Indonesia ini kaya sekali. Kaya sekali. Ini saya tahun ini di Januari nanti, di akhir Januari akan launching namanya batik Besure dari Bengkulu. Besure dari Bengkulu itu dengan filosofi yang luar biasa. Yang saya senang ini setiap kota, setiap daerah itu punya filosofinya masing-masing yang ternyata wah very meaningful gitu loh. Saya habis dari Bengkulu akan berangkat ke Cirebon. Kita akan mengenal batik Megamendung yang ternyata sangat filosofis sekali gitu. Dan habis itu nanti ke Bali. Habis itu saya akan menjelajah ke daerah Papua dan ke Makassar. Wah seru banget sih. Ini bisa jadi sebenarnya. lifetime project ini ya? Yes. Makanya that's why I really enjoy about doing entrepreneurship tapi dengan passion yang saya punya sekarang saat ini. Wah menarik sekali teman-teman sekalian, para pendengar sekalian, ini bincang-bincang di segmen pertama dengan Mas Fahmi. Nanti kita akan kembali lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setio Budi, masih bersama Mas Fahmi Hendrawan, CEO dari Fatih Indonesia. Pendengar sekalian, tadi segmen 1 kita udah banyak berbincang mengenai industri fashion dan bagaimana Mas Fahmi ini beralih dari profesi karyawan menjadi wirausaha. Kita akan sekarang perdalam mengenai bagaimana perkembangan Fatih gitu ya Mas ya. Yes, kita akan diskusi mengenai bagaimana sejarahnya, tadi udah diceritakan mulai berdirinya nih. Mulai berdiri 2015. Sekarang kalau kita mau compare Mas Fahmi dari Fatih 2015 dengan Fatih now gitu ya. 2023 ya. 2023 to be gitu ya. Yeah. Ini kira-kira bagaimana Mas perjalanan? Tentunya proses 8 tahun ini tuh nggak mudah ya Pak gitu. Jadi memang dari dulu 2015 saya mulai sangat raw sekali, sangat tidak tahu apa-apa, nyemplung semuanya sendiri. Saya kan nggak punya background di fashion, nggak punya background di bisnis, jurusan pertanian, kerja di bankers, hobinya main musik. Modalnya niat baik ya? Iya, modalnya niat baik, hobinya main musik, tiba-tiba terjun ke bisnis fashion. Jadi semuanya benar-benar ya udah learning by doing aja gitu Pak. Kalau dulu tuh yang penting mulai aja dulu deh gitu. Mulai dulu. Kenalin sama orang-orang terdekat dulu, ya udah aku nggak expect apa-apa sih Pak sebenarnya gitu. Jadi kalau Fatih di awal-awal bisnis ya I enjoy the process sebenarnya Pak gitu. Dan sometimes saya tuh merindukan momen-momen dulu ketika saya harus ngangkut-ngangkut barang sendiri, harus buka bazar ke mall sendirian, ngatur-ngatur barang sendiri dan lain-lain. Semuanya tuh prosesnya menyenangkan buat saya dan tidak ada pernah ngerasa saya capek. Karena kenapa? Karena saya passion banget ada di situ gitu. That's why ini penting juga untuk siapapun yang memang mau melakukan sesuatu, yang pertama harus penting adalah do with your passion gitu. Karena kalau enggak passion, kita kan selalu ngerasa capek dan akan selalu ngerasa kurang gitu. Ya dengan perkembangannya nggak gampang Pak gitu. Dulu bagaimana saya harus cari capital, harus cari modal sendiri, harus
kadang-kadang ini tuh ragu apa enggak, ada di pertengahan jalan tiba-tiba saya udah demotivasi gitu kan, apa saya pindah lagi aja ya banting setir ke kantoran lagi, karena waktu itu dapat tawaran-tawaran yang luar biasa apa namanya menggiurkan gitu dari perusahaan-perusahaan startup yang sekarang udah gede banget. Aduh, apa saya kembali ke situ gitu, tapi saya pikir kita harus konsisten dengan apa yang mau kita kejar sih sebenarnya gitu. Dan seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah dari yang dulu karyawan cuma 1, sekarang udah nambah jadi puluhan orang gitu. Yang dulunya memang production, saya harus bolak-balik Jakarta Garut, sekarang kita udah punya factory atau punya production sendiri di sini gitu. Yang dulunya mungkin harus yang dulunya mungkin harus banting tulang untuk mengenalkan Fatih ini ke setiap orang, sekarang orang-orang udah mulai dengan sendirinya mengenal Fatih Indonesia itu sendiri gitu. Teman-teman juga bisa sambil cek ya di Instagram Fatih_Indonesia atau di websitenya juga bisa www.fatihindonesia.com. Alhamdulillah juga di Fatih Indonesia di tahun-tahun terakhir ini juga kami bisa berkolaborasi dengan public figure. Jadi kita create produk bareng, signature bareng. Terakhir kemarin di Hari Batik, Fatih kolaborasi sama Pak Sandiaga Uno, bikin kita batik bareng namanya Batik Sandiaga gitu. Jadi aku create batiknya gitu. Kita juga kami juga pernah kolaborasi sama Pak Ridwan Kamil, bikin namanya Kamil Series, di mana motif batiknya Pak Ridwan Kamil yang bikin. Kita eksekusi ke dalam bentuk desain. Pak Ridwan Kamil kan dulu arsitek juga ya. Jadi beliau punya sense of seni juga gitu. Terus juga sama beberapa public figure, Marcel Siahaan gitu ya. Terus ada beberapa public figure juga yang akan kerja sama. Itu yang memang sudah kami achieve ya di ini. Saya tuh kolaborasi tuh lumayan memberikan dampak yang signifikan untuk perkembangan brand sendiri. Yang kedua ya alhamdulillah Fatih ini bisa dikenalkan ke tidak hanya di Indonesia tapi juga ke dunia lah ya gitu. Beberapa kali kita pernah pameran dan fashion show di luar negeri gitu, di Rusia, di Jepang, di Australia, di Malaysia gitu. Jadi kita memperkenalkan Fatih ini membawa nama Indonesia ke situ, dan menurut saya itu satu perjalanan yang menyenangkan dan satu perjalanan yang tidak akan pernah saya sesali. Saya banting setir dari dulu karyawan menjadi seorang entrepreneur. Ya prinsipnya memang proses itu, jadi tujuan itu tidak pernah ada ujungnya ya. Kita akan jalan terus. Selama kita punya mindset bahwa semua kini kita lakukan dengan reward saat itu juga. Ya maka kita akan jadi. Misalnya tadi seperti ngangkat itu ya, kalau kita ingat sekarang jadi kenangan manis. Jadi manis, gitu ya. Jadi kayak aduh kangen banget ya momen-momen itu. Kayak kadang-kadang saya kalau ngeliat foto, alhamdulillah itu semua terdokumentasikan gitu loh Pak. Saya tidak pernah tidak mendokumentasikan. Jadi itu jadi satu cerita sendiri buat saya gitu. Jadi kayak makanya saya bikin buku tentang perjalanan. Oh gini ya Fatih dulu gitu ini kayak gitu. Nah jadi itu juga menjadi otentik ya. Brand Fatih itu sendiri di dalam situ ada story-story terkait dengan pendirinya. Betul. Saya pengen bahwa Fatih ini nanti ketika Fatih ini akan harus menjadi legacy sih gitu. Jadi kayak story-story yang saya angkat, story-story yang saya bangun, cerita-cerita yang saya hadapin itu harus menjadi satu inspirasi buat orang banyak. Oh ternyata ada ya satu brand yang tidak hanya fokus ke produknya aja, tapi bagaimana dia menceritakan sebuah value dan perjalanan dalam membangun brand tersebut gitu. Oke. Mas Fahmi, sekarang kita mau cerita, ini kan kalau dilihat dari perkembangan itu luar biasa ya. Artinya sekarang itu pencapaiannya sudah bukan hanya pada konsep produksi, branding, tapi juga sudah dikenal sampai ke luar negeri. Nah, apa Mas faktor-faktor kritikal di dalam pengelolaan itu yang menurut Mas Fahmi ini menjadi faktor suksesnya Fatih ini? Oke. Yang pertama sebenarnya saya tuh selalu concern banget sama yang namanya produk. Saya tuh orang yang research banget gitu ya. Jadi ketika kita akan meluncing, create suatu produk tuh R&D tuh sangat penting. Research and development tuh sangat penting. Karena saya percaya produk yang bagus itu walaupun kita punya marketing yang oke, tapi produknya nggak bagus, orang akan lari. Tapi ketika kita produknya bagus, tanpa marketing pun produknya akan berbicara sendiri. Let the product speak itself gitu. Itu yang terjadi dengan Fatih gitu. Saya selalu concern banget sama the quality of product, the value of the product gitu. Jadi
akhirnya sampai sekarang nih Pak, kita tidak pernah melakukan yang namanya endorsement. Dan kita tuh selalu free ngasih orang gift ke influencer, ke public figure dan apapun. Karena apa? Karena mereka suka dengan produknya. Itu kan jadi marketing berjalan ya gitu. Tanpa kita harus bayar influencer tuh berapa harganya mahal sekali. Tanpa kita harus belajar, tanpa kita harus bayar public figure. Tapi kalau produknya oke, mereka akan dengan senang hati. Itu yang pertama menurut saya. Produknya tuh harus oke dulu. Produknya tuh harus pick up dulu gitu. Jangan sampai produknya tuh harus punya unique selling point dulu. Kadang-kadang Pak, orang tuh bikin bisnis itu concernnya ke marketing, ke promosi dan lain-lain sampai melupakan produknya gitu. Jadi kalau saya tuh punya indikator kalau produk kita udah oke, itu artinya produk kita banyak ditiru sama orang lain. Itu ya. Itu terjadi. Itu indikasinya. Indikasinya. Kalau produk kita udah oke, artinya produk kita tuh banyak ditiru sama orang lain dan itu terjadi di Fatty. Banyak sekali sekarang produk-produk brand-brand baru bermunculan dengan produk yang sama, bahkan copy paste gitu, bahkan plek-ketiplek sama dengan harga yang lebih murah dan lain-lain. Tapi buat saya makan itu satu pencapaian gitu. Bahkan bukan menjadi satu kompetitor, karena buat saya gini, saya punya satu prinsip bahwa yang namanya ekor tidak akan pernah jadi kepala. Jadi saya karena saya ngerasa saya yang create produk ini, kepalanya kita gitu ya, kita akan terus dengan inovasinya ekor biarin ngekor aja dan nggak apa-apa gitu. Walaupun nanti ada customer yang berpindah, it's okay for me gitu. Mungkin ya memang bukan target Customer marketnya kita gitu. Tapi pertama tuh produknya harus oke dulu, harus punya unique selling point, harus bisa berbicara dan harus fokus sama research and development-nya gitu. Yang kedua adalah tadi ketika produknya oke, paling penting adalah bagaimana mentransformasikan atau membicarakan produk ini ke khalayak. Bahwa produknya ini harus punya value. Nah sekarang produknya udah oke. Kalau produknya oke tapi kita tidak bisa menceritakannya kepada masyarakat, tidak bisa mengkomunikasikannya kepada customer, ya percuma juga. Jadi satu siklus kan tadi saya bilang bahwa produknya oke dan kita storytellingnya oke. Jadi produk itu harus punya story. Bagaimana menyampaikannya ketika melalui marketing, melalui branding. Jadi menurut saya produk oke, storytelling, marketing, dan branding yang oke. Itu empat tadi yang akhirnya menjadi siklus yang akhirnya customer dengan akan punya intention sendiri sih terhadap produk kita. Iya. Mas tadi sampaikan produk yang bagus. Nah, dalam pandangan Mas Fahmi, produk yang bagus seperti apa untuk fashion? Untuk fashion ya, produk yang bagus yang pertama kita berbicara ada dua hal. Pertama secara teknis ya. Kedua secara story gitu. Produk yang bagus secara teknis tentunya memang tetap secara kualitas harus dijaga dong gitu kan. Apalagi pertama kita harus paham dulu siapa target market kita. Kalau target kita menengah ke atas, target kita juga benar-benar orang yang paham banget dengan quality of product, orang yang memang benar-benar secara market memang sangat medium ke atas ya. Berarti kualitas harus kita jaga dong. Kualitas dari mulai jahitan, dari mulai packaging, dari mulai small thing yang memang mungkin orang nggak ngeh gitu, hal-hal kayak gitu tuh harus kita jaga dan harus kita concern. Beda dengan kualitas yang memang kalau target marketnya menengah ke bawah, terus ya udah hal-hal kayak gitu memang bukan satu impact yang mereka karena harga sesuai dengan kualitas gitu. Yang kedua kualitas harus dijaga. Yang kalau secara story ya dia harus punya story Pak gitu. Kayak tadi misalnya Fatty ini punya impact untuk memberdayakan para pengrajin batik di Indonesia gitu. Nah kita kasih tahu ke customer. Jadi ketika customer pakai ini, mereka tuh ngerasa proud gitu. Mereka tuh ngerasa saya nggak hanya beli produk, saya nggak hanya pakai produk, tapi ada sesuatu yang memanusiakan manusia dalam produk yang saya pakai ini gitu. Akhirnya mereka menjadi concern terhadap hal itu gitu. Jadi menurut saya kualitas tetap harus dijaga, yang kedua harus punya story. Iya. Mas tadi seperti disampaikan bahwa Fatty ini bukan hanya internal tapi juga ikut memberdayakan empowering society lah kira-kira. Apa aja Mas yang dilakukan sehingga kemudian bisa tumbuh bersama gitu? Oke. Yang pertama kami bekerja sama dengan para pengrajin batik di
memang Fatih ini lebih banyak di pengrajin batik di Garut dan Tasikmalaya karena saya asal Garut, putra Asgar daerah Asgar. Jadi saya ngerasa punya kewajiban untuk bagaimana saya sebagai putra daerah harus kembali lagi ke daerah. Karena orang-orang tuh nggak tahu kalau batik itu kalau Garut itu punya batik. Orang kan taunya Garut itu punya kulit, Yeah. dodol gitu ya. Sama batu akik. Batu akik ya. Tapi orang nggak tahu ternyata ada ribuan pengrajin batik yang ternyata orang harus paham dan ternyata bagus gitu, batik Garutan itu bagus gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, bagaimana saya menginikan para penjahit. Jadi semua penjahit saya juga dari Garut, Pak. Jadi semua penjahit saya dari Garut saya tarik ke Jakarta, saya kasih mereka pengajaran, kasih mereka pemahaman tentang bagaimana membuat baju yang bagus dan lain-lain. Dan di Garut itu tuh kayak banyak kampung yang memang ya ini kampung penjahit tuh banyak sekali gitu. Jadi saya memberdayakan para penjahit. Yang ketiga, Fatih ini punya satu annual campaign. Jadi kita punya campaign namanya Koko untuk Kakek. Jadi kita bagi-bagiin baju koko untuk kakek-kakek di panti sosial dan panti jompo, dan kita setiap tahun harus berkunjung ke kakek-kakek itu untuk kasih baju koko buat lebaran gitu. Itu menurut saya satu sosial campaign yang kita lakukan dan kita harus komunikasikan ke orang. Bukan berarti kita ria ya gitu, bukan berarti kita ini, tapi ya this is what we do gitu. What we do nggak hanya we looking some profit gitu, tapi we looking for humanity gitu, seperti itu. Iya. Mas, satu hal yang juga menarik gini ya, kan tadi sampaikan terkait dengan produk, quality nomor 1, terus kemudian pemberdayaan nomor 2. Nah, di banyak tempat ini ya, banyak tempat ini biasanya suka tarik-tarikan nih. Ya, kalau misalkan kita kontrol, kita lepaskan pada pihak lain, itu biasanya kita kualitasnya agak turun gitu ya. Terus kemudian nah ini gimana cara menyeimbangkannya, membalance-nya itu? Itu proses juga yang saya alami ketika quality produknya kalau kita ke orang lain tuh, ini ya gitu. Akhirnya saya membuat keputusan saya harus create my own factory. Jadi saya bikin pabrik khusus untuk quality dari jahitan sendiri dan lain-lain. Jadi we can control. Jadi orang production aku yang sudah aku bina tuh udah bisa kontrol sendiri, dengan ada kesalahan di mana bisa kita perbaiki pada saat itu. Kalau memang kita melibatkan pihak lain, biasanya dengan bajunya udah jadi baru kesalahannya ini. Karena I was there, pernah banget kayak saya order 10.000 baju yang jadi cuma 2.000, 8.000-nya gagal gitu. Pernah banget di reject, betul gitu. Karena standarnya beda gitu kan. Nah itu proses-proses itu akhirnya bikin saya ya udah deh, kita harus bikin ini sendiri deh, workshop atau warehouse sendiri deh untuk ngurusin production ini gitu. Jadi itu sih Pak yang saya ini ya. Yang kedua ya, kita juga banyak sih sebenarnya vendor-vendor atau factory-factory di luar sana yang memang secara quality juga bagus gitu. Kita tinggal pinter milih-milihnya aja sih sebenarnya, mau yang mana yang sesuai dengan ini kita. Tapi untuk saat ini saya lebih memilih sendiri dulu deh gitu. Karena customer Fatih kan lebih ke menengah ke atas, harga yang kita tawarkan juga lebih menengah ke atas juga gitu. Jadi kita benar-benar concern dengan quality of product itu sendiri. Kapasitas produksi berapa sekarang, Mas? Kapasitas produksi sih bisa sampai 5.000-an ya 5.000 per bulan. 5.000 per bulan, sampai apalagi menuju lebaran ini bisa kita naikin sampai 2 kali lipatnya. Mas, salah satu yang juga sangat penting itu kan aspek desain ya. Karena desain ini menggabungkan tadi wisdom. Wawasan, kemudian teknik, seni gitu ya. Ini kan tidak mudah dan ini menjadi motor lah bagi suatu perusahaan seperti ini. Bagaimana teman-teman mengelola desain itu? Kebetulan saya sendiri yang megang langsung concern ke semua desainnya Mas Fahmi. Kalau dulu iya, kalau sekarang saya udah punya tim. Jadi kalau dulu memang saya semuanya all by myself ya. CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer gitu. Tapi saya ngerasa Fatih ini kuatnya di desain produk, karena saya juga sangat senang belajar desain gitu. Jadi saya yang harus handle sendiri untuk urusan
creative and design gitu. Kalau sekarang untuk bisnisnya saya udah punya temen yang memang ngurusin deh gitu. Udah punya udah ada direktur sendiri deh ngurusin bisnis, yang ngurusin jualan dan lain-lain, productionnya juga udah ada yang ngurusin. Saya biarkan lebih Bisa concern, didelegasikan. bisa didelegasikan kalau untuk kita berbicara bisnis ya gitu. Tapi yang tidak bisa didelegasikan dari seorang founder adalah yaitu tadi desainnya, touch of desainnya, DNA-nya. Kalau dalam satu fashion namanya DNA. DNA-nya yang harus selalu kita jaga walaupun kita sekarang punya tim, tetap semuanya harus based on my allegation, persetujuan saya harus dengan tetap ide saya. Jadi biasanya kita suka brainstorming, kita selama setahun ke depan mau bikin ide apa ya gitu. Nah jadi aku udah punya gambaran setahun ke depan mau ngapain, timku cuma tinggal mengeksekusikan aja dengan ide-ide besarnya yang sudah aku bikin selama beberapa tahun. Gitu. Jadi prosesnya adalah Mas Fahmi mendesain guidance ya. Iya, aku bikin guidance-nya, aku bikin gambaran besarnya, helikopter view-nya dari sebuah desain ini mau di mana, mau ngapain, kontrol warnanya mau seperti apa, inspirasi desain, filosofi, cutting atau apapun warna sampai ke ininya mau seperti apa. Biasanya nanti tim aku yang akan nge-breakdown. Oke, misalnya nge-breakdown di kuartal pertama ini ya yang akan ini. Kalau di fashion itu biasanya spring summer gitu. Spring kan kalau kita suka lihat ya spring summer gitu. Koleksinya beda-beda, warnanya juga disesuaikan kayak gitu. Termasuk juga teknik-teknik yang mau kita bangun dan lain-lain. Iya. Oke, menarik banget ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, masih bincang-bincang tentang industri fashion Indonesia bersama Mas Fahmi Hendrawan. Mas Fahmi, ini kalau tadi kita sudah bahas banget tentang bagaimana Fatih bertumbuh ya. Nah, pemain-pemain di industri fashion ini kan banyak ya. Dan ini saya rasa teman-teman ini juga semua punya passion untuk bertumbuh. Tapi seperti sebuah biji atau tunas, dia kan bertumbuh itu pasti sangat bergantung dari medianya ya. Nah, medianya kan lingkungan, environment, regulasi dan sebagainya. Nah, menurut Mas Fahmi, dalam perspektif Mas Fahmi, kira-kira apa saja sih Mas tantangan-tantangan membangun bisnis fashion ini terkait dengan lingkungan dan seterusnya itu? Tantangan yang pertama sebenarnya adalah membuat ekosistem. Jadi sebenarnya kalau saya ngerasa harusnya sebagai pemilik brand satu sama lain itu tidak bersaing, tapi justru berkolaborasi dan bersinergi. Karena apalagi kalau semua, saya ngerasa kalau semuanya ini semua pemilik brand berkoalisi gitu ya, membuat satu koalisi dan bersinergi itu tuh akan kuat banget, akan makin strong gitu. Jadi saya ngelihat sekarang di Indonesia ya persaingan memang bisnis pasti ada gitu ya. Tapi ada baiknya juga selain bersaing kita juga bersinergi gitu. Jadi sinergi satu sama lain karena untuk menguatkan posisi, apalagi Indonesia akan menjadi pusat fashion muslim dunia. Kalau memang semua pengusaha muslim terutama fashion bersinergi, menguatkan pondasinya, membuat satu ekosistem baru, itu menurut saya akan jadi satu pondasi dan fundamental yang kuat. Gitu. Sekarang sudah ada asosiasinya belum Mas? Asosiasi pengusaha fashion muslim? Udah banyak sih sebenarnya, justru karena tapi kebanyakan menurut saya jadinya berkubu-kubu gitu kalau menurut saya ya gitu. Jadinya kita nih yang sebagai pengusaha muda bingung kita harus masuk ke asosiasi yang mana nih gitu. Jadinya kayak kebingungan sendiri. Tapi sayang banget kalau harusnya antara asosiasi ini tuh nggak bersaing tapi harusnya bersinergi dan berkolaborasi. Jadi mindset kompetisi dan kolaborasi ini memang harus bergeser ya. Sekarang ini semua sudah mulai lari ke arah itu. Apalagi zamannya sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah. Sekarang udah setiap orang udah punya marketnya masing-masing ya. Ya udahlah gitu. Kita saatnya untuk bersinergi satu sama lain kayak kompetisinya gitu. Itu menciptakan yang baru, inovasi gitu ya. Betul. Lebih ke situ ya nggak apa-apa berkompetisi ayo gitu, tapi saling sehat dan kedua ya
sinergi deh gitu. Iya, Makanya saya ngerasa sekarang Fatih pun dengan beberapa brand kita bersinergi gitu, bersinergi ya udah yuk kita create sesuatu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah kalau memang misalnya mau memajukan Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia, bagaimana support dari pemerintah sih sebenarnya. Saya melihat sekarang sih pemerintah sudah mulai terbuka ya dengan adanya industri fashion muslim dan lain-lain, dengan mereka terlibat dalam event-event fashion show, mereka mendukung, bahkan saya juga beberapa kali ke luar negeri disupport sama kementerian juga gitu. Beberapa kali event-event pameran juga disupport sama kementerian juga. Artinya mereka sudah mulai terbuka gitu untuk hal-hal ini. Cuma birokrasi sih sebenarnya gitu. Birokrasi ini tuh lumayan sangat namanya pemerintahan masih gitu. menjadi isu ya. Masih menjadi isu gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau memang ini ada ini di pemerintahan, aduh lama nggak ya gitu birokrasinya, aduh ini nggak ya gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya gitu. Tapi balik lagi kalau sekarang sih saya ngelihat udah mulai open minded ya dengan perkembangan industri fashion. Sekarang banyak sekali event-event fashion show bermunculan ya. Banyak sekali kementerian pariwisata, kementerian UKM gitu ya, kementerian koperasi dan lain-lain sudah mulai meng-create perdagangan gitu, kementerian perdagangan meng-create sesuatu yang mensupport para industri muslim fashion ini. Jadi arahnya sih sudah on the right track. On the right track. Ya, cuma memang untuk bisa mendorong supaya itu harus akselerasi. Ya, masalahnya betul. Industri ini sekarang berkembangnya cepat ya. Supaya bisa meng-catch up dengan perkembangan itu juga harus akselerasinya harus cepat, lebih tinggi. Jadi, betul. Jadi ya semoga birokrasinya agak dikurangin sedikit. Ya. Nah, terkait dengan tadi beberapa saran untuk mengembangkan ekosistem yang baik ya, yang bertumbuh yang baik. Nah, ini sekarang kesempatan untuk berbincang dengan para pendengar nih yang pengen membuka bisnis di bidang fashion, terutama kalau di fashion muslim gitu. Apa sih pesan-pesannya Mas Fahmi ya? Oke. Ya, buat para pendengar sebenarnya terutama yang memang bercita-cita ingin membuka usaha bisnis fashion atau memang ini yang pertama memang kita harus do it with passion. Passion for fashion ya gitu. Karena kalau nggak pakai passion tuh susah. Industri fashion itu sangat kompetitif, sangat adaptif, sangat resilient. Kalau memang kita tidak kuat dengan kompetisinya, ya kalau kita nggak punya passion akan susah untuk bertahan di sini. Yang kedua, harus mau belajar untuk menerima tantangan, challenge. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan jadi kuat ininya. Yang ketiga, walaupun kita nggak punya, walaupun kita backgroundnya fashion design, tapi kita harus think as a CEO first. Kita harus beresin dulu fundamentalnya. Percuma kita punya ide, punya ide-ide kreatif, punya desain-desain yang oke, tapi kalau fundamental bisnisnya nggak kuat, itu akan susah banget gitu. Yang keempat, harus mau kolaborasi. Dan yang kelima, buka networking dan koneksi seluas-luasnya. Jangan pernah malu untuk belajar. Makanya saya juga tidak pernah lelah untuk belajar. Jangan malu untuk belajar ke senior-senior, untuk cari pengalaman dan ilmu dari senior-senior yang sudah ada. Gitu. Keren banget ya. Jadi sebenarnya kalau dari sampaikan Mas Fahmi ini bukan masalah tahu bagaimana produknya, bagaimana marketnya, bagaimana bisnisnya, tapi yang lebih penting adalah tahu diri kita ya. Yes, saya lebih concern ke itu tuh bisa dipelajari deh Pak. Masalah marketing, branding dan lain, that's the technique. Gitu yang semua orang bisa belajar. Tapi saya selalu balik lagi ke dalam diri kita. What's your goals? What's your purpose? Kalau memang mau bikin business fashion, what's your value? Apa yang mau kamu angkat? What's your uniqueness yang pengen kita orang makin paham dengan bisnis kita, seperti itu. Wah, menarik sekali ini pembicaraan, isinya daging semua, penuh inspirasi. Para pendengar sekalian, kita beruntung sekali mendapatkan narasumber yang luar biasa hari ini. Paling penting tadi sampaikan bahwa jangan pernah putus asa. Ini adalah kondisi di mana kalau kita mau
transformasi ya. Transformasi mulai dari karyawan mau jadi wirausaha gitu, atau Anda mau masuk wirausaha, jangan khawatir karena peluang itu selalu akan ada di depan. Yang penting adalah menikmati proses. Mudah-mudahan hari ini membawa inspirasi buat Anda semua, dan kita jumpa lagi di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sukses, sehat, dan menjadi bisnis yang sinergi, bertumbuh, dan berdaya. Sampai jumpa, sukses selalu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.